Katakan pada saat 2005 sampai 2012. Tinggal di toko kikain nate itu memang pernah memang mau cerita gola atau beto itu? Ini mau lucu cerita gola mau itu waktu boy. Kamu hama tahu kata. Oh tuh dia tumbal ke jembatan atau oh? Beteh dengan hemah pun nguli mengolio ayo hulu desta. Selain jembatan mana lagi? Bangunan bololu, lihat delo bangunan gula atau waktu baik. Mulai itu Pak mali tahu Pak. Alimat itu nunggu lo orang tua baik. Alimat itu bangunan jauh amol lo hubu. Bongguli oh jatan del uban lari atau di kurang tam sekolah pan mah bet sekolah balik di mau boleh tiba ulali itu paling unggul lima ngoli bawa ulali mau teh unggul ya boy dia pernah ulali betul ulali unggul dia apa ilah mal teh unggul boy unggul mentoh unggul ya malunya pak masyarakat terpencil itu buat itu pengalaman latihan selama betul pol habar di Legola dia pernah nolu tak ilham mali teh dah teh mah berarti boy pulau tipti Inola mah malali gola tuh ulun tahu mah gola itu golongan orang lapar tuh musim-musim bola tuh yang muncul meboti biasanya pak untuk pengalaman militer musim-musim panas pol belah ya di lapar arti jelas itu memang bentuk pulang gola beto memang bahasa Holanda gitu ibu itu bawa itu betul dia ada bawa itu dua mati tinggal itu lahir umur tahun 45 13 Oktober merdeka kan Agustus ya mati Oktober tujuan pasti ya. Tapi itu tahun kemerdekaan ya itu zaman penjajahan beto dia memalu tentang gola beto ibu itu mau lupa dia mau lupa tentang ulang kalau timur keindahan mulai itu pak mau untuk bala pengalaman milamiati sekolah mau untuk kaini hidup atau pelatih hidup gitu teh ya sama saatnya tinggal kan ya pernah lo itu habaria ya latih aku jabat percaya latih bukan ngomong gulita dia bukan pengalaman kalimat gitu ya pernah ilo habaria tak ilo kalau ya itu yang balati tiba impulung ti ngomong kemarin udah padam oh tahu padam mereka lo kayak tapi itu padam mereka hati kalian padam uti-uti lemas itu masa Jepang nggak itu kok percaya dengan itu orang-orang Jepang Walanda kita kan dijajah oleh Jepang oleh Walanda sebut ya Allah toleh pengalih itu masa itu buta Leo itu jembatan apa semua podo Leo ada hulu deh atau
supaya pol mau teto dia gampang merusak karena tidak ada yang tahu mau mana istilah itu gola itu. Oh di pol belum pernah kita ilang tahu lama dia. Soalnya gola ini bogor karena orang-orang lapar. Botah pulang botam tahu. Jadi masa ulang tahun itu gola. Arti itu botah Muhammad tahu. Muhammad mau tahu. Itu adatnya pengalih. Karena botah mau tahu, teh tahu itu gola. Pengetahuan based on experiences tentang bola itu kira-kira seiring tahun kelahiran karena saya bisa mengingat peristiwa kejadian seumur hidup ini sejak kira-kira umur sekitar 3-4 tahun sampai hari ini peristiwa itu saya bisa ingat-ingat. Ini satu kekurangan juga saya mengingat itu. Tetapi di tahun 60-an itu saya juga bercerita sebagai anak kecil dan juga mendengarkan perbincangan dari orang-orang yang lahir jauh sebelum saya tentang bola di peristiwa-peristiwa tahun 50-an, tahun 40-an belum, tapi saya bisa mendengarkan peristiwa bola itu di tahun 50-an. Nah, saya mulai dulu dengan apa yang tertangkap di era 60-an dan 70-an tentang bola. Sejak saya tahu di tahun 60-an itu tidak ada kata lain pengganti yang dimaksud secara material tentang bola ini. Memang sudah seperti itu. Itu penculik. Nah, tapi penculiknya itu tidak hanya yang kecil, anak-anak. Nah, dulu itu orang-orang besar juga diculik, orang dewasa lah, orang tua pula diculik. Dan di dalam cerita dikemas tahun 60-an itu bola itu digambarkan sebagai orang yang serba punya kemampuan kanuragan, kalau orang Jawa bilang punya ilmu yang tinggi, dan dia menyasar orang untuk dijadikan tumbal. Kadang tumbal itu dimaksud di pembangunan jembatan atau gedung-gedung utama. Konon beberapa jembatan di Gorontalo itu pernah pakai tumbal seperti itu, walau alam, karena cerita Kiai, gitu kan. Nah, itu ngeri di dalam cerita tumbal itu. Orang yang ditangkap itu dimasukkan di satu lubang yang sudah disiapkan. Lalu kemudian kalau tidak maksudnya bukan hanya mayatnya ditaruh di situ, tapi juga dia dibunuh hidup-hidup di situ. Ditutup kah atau ditombak kepalanya berdarah lalu tutup di situ. Paling mengerikan. Nah, selalu yang terdengar sejak itu kalau menyebut gola, kita takut. Yang takut bukan hanya anak-anak. Satu kampung di sini nih orang takut semua kalau sudah menyebut gola, karena cerita itu ngeri. Bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang besar-besar juga
ditangkap oleh gola itu. Nah, dari waktu ke waktu di tahun 70-an saya mulai mengalami, bukan lagi mendengarkan gola itu. Ada satu waktu di tahun 72, kalau tidak salah ingat, Gorontalo dan mungkin daerah sekitarnya mengalami kemarau panjang 10 bulan kemarau. Air sumur itu kering, air sungai juga kering, dan kita pada saat itu tinggal makan ubi-ubi liar dari hutan, namanya bitule. Dan itu resiko untuk makan bitule. Tapi porsi cerita kita ke gola itu kan, itu musim gola yang ketika anak-anak saya alami dengan nyata pada saat itu. Nah, ada orang-orang yang menceritakan dan mengalami ditangkap oleh gola itu. Nah, dalam cerita yang saya dengar, di kampung ini ada orang yang ditangkap gola, ternyata dibius. Orang itu katanya mencium sesuatu, lalu kemudian dia mulai melemah ingatannya, tapi sempat melakukan perlawanan. Nah, berapa yang menangkap? Kadang 1 orang, kadang 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Sehingga pada waktu itu orang lalu bikin pos-pos keamanan. Hansip aktif di mana-mana, itu pos hansip aktif. Bahkan hansip ini patroli malam menyusuri sungai dan sebagainya, tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat lintasan gola itu. Itu tahun 70-an yang saya alami gola yang ngeri. Di kampung ini masing-masing rumah pakai koko pentungan. Bunyi apa saja tok 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 tok. Itu kompak sekali. Masyarakat kompak. Nah, di era belakangan masuk 80-an, 90-an dan seterusnya, istilah gola ini masih tetap ada terus. Tetapi ada satu hal yang saya tandai pada setiap peristiwa gola sejak tahun 70-an sampai kini. Kata ini akan muncul pada situasi yang krisis. Entah krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis musim kemarau, krisis apa. Saya tidak berharap dalam krisis-krisis politik kata itu muncul. Tetapi selalu ditandai dengan dalam lingkungan yang krisis, dalam situasi yang krisis, ada istilah gola. Sehingga gola itu dalam sisi sosiologis itu semacam satu istilah atau move yang disampaikan untuk mengendalikan masyarakat sebagai kontrol sosial. Kalau ada ini, orang akan waspada atau takut dan tinggal diarahkan takutnya ke arah mana sehingga terkendali situasi itu. Kalau anak-anak yang mau ditakuti karena suka keluyuran malam sebagainya, maka istilah ini keluar ya, ada gola macam-macam. Dan di zaman tahun 70-an itu yang saya ingat persis saat itu adalah kemarau panjang. Setelah saya dengar cerita yang mengalami langsung itu, sudah meninggal orang ini. Dia pedagang keliling, bawa macam-macam di belakang sepedanya. Nah, dulu kan pasar Sabtu itu pasar besar di daerah Telaga, terus pasar Bogomeme dan sebagainya. Nah, ini pedagang ini jam 3 subuh pagi dia sudah mulai mengayuh sepeda menuju ke pasar-pasar keliling. Tak jauh dari tempat ini dia mengalami peristiwa itu. Itu peranda bahwa orang ditakuti, kemudian masuk di dalam rumah, atau kalau ada yang berkeliaran juga yang berani, itu akan diberi satu kejutan bahwa kamu akan, tapi sasarannya barang itu diambil dia, barangnya diambil dan semuanya. Jadi kalau orang masuk ke rumah di tahun 70-an takut keluar, nah waktu itu kan susah makanan, yang ada mungkin sisa-sisa yang tanaman pisang di belakang yang belum diambil. Nah, paginya jika orang ketakutan masuk, paginya nanti yang pisang di belakang itu atau di kebun di sekitar itu hilang. Makanya orang bilang saat itu golambi. Gola tapi ngambil pisang, lambi gitu ya. Golambi. Di Golambi itu
mungkin di generasi 70-an 60-an tertanam di chips ingatannya, kalau ada bola hati-hati lambi di belakang. Nah, dengan peristiwa itu maka kemudian dari sisi ekonomi, kalau ada bola kita harus mengamankan apa yang kita punya, tapi yang pasti itu. Nah, dari situ kan jelas bola ini siapa pelakunya, apa orientasinya, seperti itu. Adapun cerita yang lampau itu tentang bola yang dijadikan tumbal hanya sekitar itu, kita tidak bisa membuktikan. Saya nggak tahu sampai hari ini bukti-bukti soal itu belum bisa kita paparkan dan kita temukan. Bukan hanya Gorontalo, ini peristiwa bola ini kan ada di mana-mana. Cuman kita punya istilah sendiri bola. Nah, jadi bola ini bisa jadi satu diksi yang kita mainkan karena dia ada masuk di chips memori kolektif publik. Kita bisa mainkan dia, apakah dalam pencapaian tujuan ekonomi, tujuan apa gitu, tujuan politik termasuk sebagai alat untuk mengendalikan, gitu ya. Untuk memenangkan, untuk memperoleh, untuk mendapatkan sesuatu, kita pakai istilah bola ini, gitu ya. Ya, karena dia tertanam di dalam memori publik, maka orang juga kan sedikitnya terpengaruh kalau tidak terkendali dengan diksi. Seperti itu bola itu, untuk mengendalikan opini. Maka yang disebut-sebut itu di dalam pengalaman dan di dalam cerita pengungkapan orang-orang yang dekat dengan saya tidak ada fakta yang benar-benar terjadi mereka itu naik kotor ya. Nah, jadi kalau dugaan yang punya mobil beroperasi dengan tujuan khusus untuk menculik, kayaknya lebih tepat menculik duit lah. Menculik kesempatan, menculik ini untuk tujuan-tujuan ya. Singkat kata, bola ini adalah alat untuk mengendalikan, membuat orang takut. Lalu kalau orang takut tinggal gampang aja dia